Akan kami buktikan bahwasanya Muslim itu indah. Toleransi itu adalah indah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya Mana tepuk tangannya? seperti Tangan di sungai, atas semua. berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya Rasulullah salam, Allahi salamun alaik, ya Rafi asani wa darati. Al-Fatah ya jiradal, ya jiradal alabi, ya uhailal judi wal karami. Iya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Indonesia setiap tahun ada fatwa-fatwa yang mengharamkan kegiatan-kegiatan umat Kristen, sehingga umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan rohani yang dilakukan oleh umat Kristen itu. Contohnya adalah Natal dan Paskah. Ya, Indonesia tidak seperti zaman dahulu yang begitu ayam tentram, tidak ada yang seperti ini. Tetapi hari-hari ini karena orang-orang yang mabuk agama, sehingga melarang mengeluarkan fatwa-fatwa yang memang tidak menunjukkan kerukunan. Ya, salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad, ya, dalam pemaparannya dia berkata bahwa Natal itu tidak boleh sama sekali umat Islam untuk ikut merayakan atau apalagi mengucapkannya, itu sangat haram. Dan tentunya bagi mereka akan masuk neraka hanya gara-gara peduli sama sesama. Nah, kira-kira seperti apa? Teman-teman silakan simak terlebih dahulu sampai selesai. Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Sedangkan saya tak ingin mengucapkannya, tapi terpaksa karena dia atasan saya. Dulu pernah tak ucapkan selamat Natal kepadanya, dia bilang saya sombong. Takut dibilang sombong atasan atau takut dibilang kafir sama Allah? Berarti tak betul ucapan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lebih besar lagi, Direktur Akbar, atasan Akbar, lebih besar. Ketika kau mengatakan selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal, berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib. Yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan selamat Natal, berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Nauzubillah. Akan kami buktikan bahwasanya Muslim itu indah. Toleransi itu adalah indah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya Mana tepuk tangannya? seperti Tangan di sungai, atas semua. berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di setiap waktu di hatiku. Ya Rasulullah salam, Allahi salamun alaik, ya Rafi asani wa darati. Al-Fatah ya jiradal, ya jiradal alabi, ya uhailal judi wal
Luar biasa ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang ikut merayakan hari Natal, khususnya umat Islam. Karena dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus lahir bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi lahir untuk semua orang. Berbahagialah mereka yang menerima Dia dan percaya kepada Dia dan tidak menolak Dia sebagai juru selamat. Namun terlepas daripada itu, apapun motivasinya, kami sangat berterima kasih kalau teman-teman ikut berpartisipasi, tetapi juga ikut merayakan sebagai bentuk toleransi. Itu sangat bagus ya. Paling minim seperti itu. Tidak percaya tidak masalah, tetapi toleransi itu sangat penting. Bukan berarti harus mengimani ya. Soal mengimani itu urusan Tuhan, bukan urusan kami. Tetapi yang pertama yang harus kita jaga adalah toleransi antar sesama. Nah, namun semakin tegas untuk melarang, semakin banyak orang menjadi percaya, semakin banyak orang menjadi murtad. Salah satunya adalah Muhammad Kece yang memang sampai rela masuk penjara hanya karena ikut Kristus. Nah, video berikut ini kita akan dengarkan pengajaran daripada Murtadin Muhammad Kece untuk kita semua, dan kiranya kesaksiannya dan pelayanannya menjadi berkat untuk kita bersama. Silahkan. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Surat 19 Maryam ayat 71. Ngeri saudara, sudah ditetapkan untuk mendatangi neraka. Maunya lagi dengerin Ustadz. Aduh, salam sadar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tema kali ini adalah Nabi yang dikerumuni jin. Siapa Nabi yang dikerumuni oleh jin? Kenapa dia dikerumuni jin? Bagaimana dia bisa menyelamatkan umatnya sedangkan dia dikerumuni jin? Baik, makanya orang murtad itu mengurangi radikalisme. Karena orang murtad itu, murtad dari agama Islam itu jadi soleh orangnya, jadi baik. Jadi rendah hati, tidak songong. Orang murtad itu pasrah, berserah diri kepada Tuhan, bukan ngatur Tuhan. Nah, ini nih kadernya umat Islam itu diiming-imingi oleh orang Arab. Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Supaya apa? Supaya orang Arab dapat keuntungan dari itu. Ya, kalau memang orang sudah cerdas, nggak mungkin bisa diperalat untuk mendatangkan devisa ke negara Arab. Jadi orang Arab itu mengatakan Allah tidak bisa kelihatan, tidak bisa dilihat. Biar setiap tahun berdatang ke Mekah cium batu. Itu kan devisa masuk. Makanya orang yang tidak berangkat haji, uangnya sudah ditabung di Kemenag. Gelisahan ingin ke Arab. Padahal tidak ada ayatnya cium batu menghilangkan dosa, tidak ada. Tidak ada cium batu Hajar Aswad menghilangkan dosa, tidak ada ayatnya. Sebelum saya tahu ke Arab dulu memang iya kata Ustadz, kata guru saya, kalau ke Arab itu cium batu itu menghilangkan dosa, baliknya itu dosanya suci kayak bayi lahir. Seingat saya kalau bayi tanpa kerja tapi dikasih makan enak, begitu nangis sedikit ada yang mengerti, tergerak. Oh mau mimi, oh hidup pipis, oh dia tuh buang air besar misalkan. Oh gerah pengen mandi, cuma bilang udah ngerti. Nah itu yang namanya bayi tidak berdosa. Tapi pulang haji masih tetap harus kerja keras, banting tulang, tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini, istri 5 ngaku 1. Jadi gimana hilangnya dosa? Kalau saya sekarang merasakan bahwa dosa sudah diampuni, terbukti apa yang saya minta kepada Tuhan didengar Tuhan. Saya menumpangkan tangan kepada orang sakit cuma begini doang, Tuhan sembuhkan orang sakit itu, sembuh Pak. Sebelum diuber saya kan pernah ke rumah sakit Budi Asih itu Bekasi, ada orang Kerawang mau dioperasi. Bu, mau dioperasi? Iya. Sekarang sedang puasa ya? Iya. Jam 4. Ibu mau nggak? Saya doakan supaya tidak dioperasi. Oh mau. Tapi doa saya di dalam nama Isa Al-Masih. Boleh Pak? Nah, dalam nama Yesus. Isa Al-Masih itu Yesus kalau Alkitab. Nggak apa-apa Pak. Yang penting sembuh. Orang butuh. Ya, tumpang tangan. Benar.
Jam 4 sore saya tumpang tangan kepada yang sakit. Jam 8 malam diperiksa dokter, sakitnya hilang. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Jadi besoknya pagi jam 9 pulang dia ke rumah. Sudah tidak ada penyakitnya, tidak jadi dioperasi. Nah, itu karena sakitnya dia kena guna-guna, kena sihir santet pelet. Ya, akhirnya sembuh pulang. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji kok percaya Yesus? Karena Yesus yang ajaib bisa menyembuhkan. Saya juga melihat orang tua saya sakit keras, sudah tinggal menunggu hari, didoakan dalam nama Yesus, sembuh bapak saya, sehingga tahun 2000 bapak saya disembuhkan, sampai tahun 2007 bapak saya mengabarkan kabar baik Injil, dan ribuan jiwa yang diselamatkan. Puji Tuhan, hampir satu desa, mungkin ada beberapa orang yang tidak dibaptis, itu saja. Nah, itu mujizat. Dalam nama Yesus itu ada mujizat, saudara. Makanya saudara kalau mau disembuhkan, tidak usah cari-cari yang jauh, pastor yang jauh. Tumpang tangan saja kepada HP saudara, kepada TV saudara. Asal saudara percaya Yesus punya kuasa dan ajaib, disembuhkan. Tuh di Pangandaran ada Haji Ali, disembuhkan Tuhan. Cuman karena usahanya mogok, balik lagi. Maunya berkatnya doang, tidak ada berkat setiap hari. Ketika diuji imannya, diem, nggak jalan. Itu ya, jangan sampai seperti itulah. Jangan mengikut Yesus karena berkat. Muhammad Kacet tidak mengharapkan berkat, cuman berkat datang sendiri karena saya menemukan kerajaan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka hal-hal duniawi akan ditambahkan kepada saudara. Saudara yang sakit, berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Marilah kepadaku yang beban berat dan yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Muhammad Kacet tidak pernah diberi kesusahan, sukacita aja terus. Yang penting bisa menyampaikan firman Tuhan di YouTube ini. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kata Tuhan Yesus, mari, nah, yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke pendeta, jangan datang ke kiai, datang kepada Yesus. Kalau di dalam hati saudara ada Yesus, maka apapun problem saudara akan disembuhkan. Sekarang yang sakit corona disembuhkan Tuhan Yesus. Sekarang yang sedang kesusahan dilepaskan dan dihiburkan dalam nama Yesus. Sekarang yang punya sakit kanker kantong kering, sakit kanker, sakit biri-biri, sakit kusta, sakit segala penyakit, Tuhan jamah hari ini juga. Haleluya, sembuh dengan keimananmu. Haleluya. Jadi begitu saudara. Milikilah Yesus dalam hati. Milikilah Yesus, nama Yesus yang ajaib dalam hati. Apapun yang saudara butuhkan Tuhan kabulkan. Namun Yesus tidak mau pada orang yang kotor. Terlebih dahulu saudara mau terima Yesus harus disucikan dulu. Dibaptis dulu, taati aturan-aturannya. Nanti setelah itu dibersihkan terus dari mulut berbusa, menjelek-jelekin orang, bersihkan. Karena Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Tuh, orang yang suci hati akan melihat Tuhan. Tapi orang yang kotor hatinya tidak akan melihat Tuhan. Sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun tidak akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sumber awal dari kitab Imamat 17 ayat 6-7. Saya akan bacakan. Imamat 17, 6-7, ayat 6. Imam harus menyiramkan darah pada mezbah di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 7. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban kepada jin. Tuh di Alkitab juga ada larangan menyembah korban kepada jin. Mengorbankan untuk jin-jin itu dilarang. Sebab menyembah jin-jin itu adalah jina. Menyembah jin itu adalah jinah rohani. Menyembah batu juga jinah rohani. Menyembah keris juga jinah rohani. Menyembah kuburan juga jinah rohani. Apalagi menyembah hutan. Ya, jangan itu lakukan. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka turun-temurun. Oh, jangan mengorbankan untuk berhala, untuk jin. Itu yang terjadi adat budaya para imam di zaman dulu sebelum adanya pengorbanan darah Tuhan Yesus. Mereka mengorbankan kambing, domba sebelum ada Tuhan Yesus. Makanya diadakanlah hari, kalau di Islam itu Idul Adha, memperingati perang Badar. Itu pesta korban, makan-makan, motong kambing, motong sapi.
karena sukacita habis menang perang. Sama dulu ketika Indonesia kemerdekaan 17 Agustus. Dulu waktu saya sekolah SD SMP masih ke lapang bawa tumpeng. Nasi di dalamnya ada ayam, ada asin, ada ikan mujair, digotong, dibawa di lapangan, makan rame-rame di lapang habis upacara. Wow, hikmat dulu memperingati kemerdekaan NKRI. Sekarang tidak ada itu memperingati itu. Paling pejabat negara doang, ABRI doang yang memperingati di Taman Pahlawan. Di desa-desa sudah tidak memperingati itu. Sedih rasanya saya. Sejarah Indonesia hilang begitu saja. Tapi sejarah Arab, perang Badar, perang Uhud diperingati setiap tahun. Ya, perang Badar diperingati yaitu Idul Fitri. Itu memperingati perang Badar. Ada yang protes, Ustadz, silakan tampilkan dalilnya dan hadisnya. Kalau bukan perang Badar itu Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali kepada putur. Putur itu adalah sarapan. Yang biasanya tidak boleh sarapan pagi karena puasa. Nah, setelah sebulan maka dibolehkan lagi yang namanya Idul Putur, Idul Fitri. Fitri itu adalah putur. Putur bahasa Arab itu sarapan. Ya, yang tadinya barang makannya malam doang. Setelah selesai 1 bulan boleh normal lagi. Nah, karena apa? Itu melambangkan bulan puasa ini susah-susahnya makanan waktu siang, waktu perang Badar. Karena kalau nyari makan siang-siang bisa ditangkap sama lawan, ditawan, dihukum, begitu. Makanya nyarinya malam-malam. Dari mulai itulah adanya budaya cadar supaya gampang untuk mencari makan waktu perang Badar itu. Laki-laki pakai cadar biar dikira perempuan. Jadi perang cadar itu mulai perang Badar dimulainya. Ya, karena belum itu belum ada Quran. Muhammad itu perang kemana-mana. Ya, Idul Fitri merayakan kemenangan perang Badar. Mesti sadar nih bangsa Indonesia, para ustadz, begitu ya. Ini kebenaran. Harusnya bersyukur ke Cek. Terima kasih Cek, sudah dibukain kebenaran. Nah, saudara masuk surga, terima kasih. Sekarang malah ada yang musuhin, dikira menghujat agama Islam. Ya, jangan takut murtad. Jangan takut murtad ikut Yesus. Daripada di dalam Islam mati masuk neraka. Begitu. Yuk kita, selagi ada kesempatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan hanya mengikuti budaya Arab aja. Perlu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Nabi Muhammad ini adalah bersahabat dengan jin. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Bunyinya begini. Wa anahu lama qama Abdullahi yaduhu kadu yakununa alaihi lebada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Oh, ayat ini dengan jelas mengatakan Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dekat dengan para jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih ibnu Maryam. Makanya kalau saudara ingin masuk surga, yuk kita ikuti Isa Al-Masih ibnu Maryam, karena dialah yang akan membawa kita masuk surga. Muhammad itu nggak jelas. Bukan melecehkan. Nggak jelas ayatnya di mana Muhammad akan menyelamatkan umat. Di mana ayatnya Muhammad akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat. Adakah ustadz yang bisa menyanggah dan menampilkan ayat? Tidak ada. Pasti tidak ada. Saya berani jamin. Karena saya hatam Quran. Nggak bisa dibohongin saya. Kalau ada ayatnya di Al-Quran Muhammad akan menyelamatkan, saya balik lagi. Ya, ingat. Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad akan menyelamatkan, Muhammad akan memberikan syafaatul udma di akhirat, tidak ada ayatnya, maka saya tinggalkan ajaran itu, saya ikut Yesus yang punya kepastian. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada firman Tuhan wallahu alam bisawab. Ya. Jadi surat 72 Al-Jin ayat 19 ini, ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad Saud bin Abdullah berteman dengan jin, dekat dengan jin. Ya, jin itu kan sebangsa setan. Mau jadi teman setan, ngeri ya. Ngeri. Makanya lihat aja demo, sering demo-demo memperalat ya supaya bikin kekacauan, karena setan itu tidak suka dengan kedamaian. Sukanya setan itu dengan kekacauan.
mereka akan dikumpulkan dengan setan di neraka. Ngeri saudara. Jin-jin itu akan dikumpulkan di neraka. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat yang ke-68. Wa rabbika lanahsyuranahum wa sayatina thumma lanuhdiranahum haulan jahannam jisiya. Artinya, maka demi Tuhanmu pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Tuh, mereka akan datang ke neraka jahanam. Makanya kalau masih mendoakan Muhammad hari gini, masih doain Muhammad, ngeri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad dan keluarganya didoain. Nah, kita sendiri siapa yang doain? Jangan keliru saudara. Seperti kami yang demo kemarin kedengaran Salatullah Salamullah ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Bagus dilantunkan. Apa itu artinya? Wallahu a'lam bishawab. Kagak ngerti. Ditanya artinya kagak ngerti. Padahal gampang. Salatullah, salamullah, rahmat Allah, keselamatan Allah dan rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada Toha utusan Allah. Tuh, menurut salawat itu Toha utusan Allah itu bukan Muhammad bin Abdullah. Toha utusan Allah itu. Dan Yasin kekasih Allah. Begitu. Jadi jangan keliru ya. Rasulullah itu namanya Toha. Yasin kekasih Allah. Tidak Muhammad bin Abdullah. Lalu gimana saya mengikuti Muhammad bin Abdullah? Tanya aja sama ustadznya. Bisa tanggung jawab nggak di akhirat? Siapa itu Toha? Nah, Toha itu adalah suaminya Zainab. Mustafa itu suaminya Aisyah bin Abu Bakar Siddiq. Muhammad bin Abdullah itu suaminya Khadijah binti Khuwailid. Banyak istri, banyak nama. Baru tahu ya. Karena banyak istrinya, di setiap tempat ganti nama. Ini rahasia ya. Jangan bilang-bilang orang lain. Ya, itulah cerita Muhammad yang dekat dengan jin. Mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam nanti bersama jin. Mana ayatnya? Surat 19 Maryam ayat 71 berkata, "Wa in minkum ila wariduha kana lara rabbika hatman maqdiyan." Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Surat 19 Maryam ayat 71. Ngeri saudara, sudah ditetapkan untuk mendatangi neraka. Kalau saudara tidak ikut Yesus, waduh, termasuk golongannya. Haleluya. Ya, moga-moga yang mendengar berpikir. Kalau yang masih Islam, yang masih membenci Yesus berpikir. Ya. Karena Al-Qur'an itu berbicara pasti. Sebagaimana dikatakan Quran surat 7 Al-A'raf ayat 179. Di situ dikatakan walaqad dara'anna li jahannam katsiran minal jin wal insi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Oh, di neraka itu nanti banyaknya jin dan manusia menurut surat 7 Al-A'raf ayat 179. Saudara nggak percaya apa disampaikan Muhammad KC? Buka ayatnya di Al-Quran. Ya, biar jelas. Karena pekerjaannya Muhammad apa? Ini surat Al-Anfal ayat 12. Surat 8 Al-Anfal ayat 12 begini. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pancunglah di atas leher mereka
dan penggallah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi perintahnya penggal. Makanya Rizik Syihab ngomong, kalau ada rayo yang murtad, ada pendeta radikal, jangan salahkan kalau nanti kepalanya berceceran di pinggir jalan. Sekarang udah tidak berkutik lagi, tidur di hotel Prodeo. Saya ikhlas membayar pajak untuk ngasih makan nabi besar, imam besar, ya. Nggak apa-apa, saya bayar pajak buat mengasih makan para nabi, nggak apa-apa. Itu tahanan politik itu. Politik dia mau menegakkan syariat Islam. Ya, cuman Pak pemimpin kita ini, presiden kita ini cerdik. Makanya segera diamankan yang kayak gitu, yang bikin rusuh, biar tidak ada korban. Itu akibat korban disigi itu, ya. Makanya hilangkan itu yang ingin menerapkan syariat Islam. Ya, Pancasila, berdiri lagi, sakti Pancasila. Jangan punya di mulut Pancasila. Jangan seperti Ustaz, Islam itu rahmatan lil alamin, tapi Muhammad Kacem murtad diuber-uber. Bagaimana jadi rahmat? Ya, rahmatan lil alamin itu memberikan kedamaian di sekelilingnya. Makanya orang gereja itu persembahan per sebulan dikumpul ketika ada corona, bisa berbagi. Itu yang diperintahkan Tuhan, bukan teriak-teriak Allahu Akbar demo, Allahu Akbar bom dibunuh diri, bukan itu. Sadar wahai saudaraku, yang diperintahkan Tuhan itu saling mengasihi. Itu ajaran yang benar. Sifat Allah itu Rahman Rahim, tidak maha kejam. Ya. Satu ayat lagi, surat 9 At-Taubah ayat 123 mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekeliling kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah itu bersama orang yang bertakwa, bukan bersama orang Islam. Allah itu bukan bersama Muhammad. Tidak ada termasuk Muhammad itu orang bertakwa. Cuma umatnya aja yang memuliakan nggak jelas, mengagungkan nggak jelas. Sama dengan orang yang tidur 4 tahun di hotel Prodeo, dibanggakan imam besar. Ya kata dia lah, kata Tuhan nggak ada itu. Makanya rugi yang bela itu, kasihan itu 6 orang laskar, ya, kasihan. Tidak ada ayatnya bela yang mengaku cucu Nabi akan dimasukkan surga, tidak ada ayatnya. Makanya mari kita sadarlah, sebelum kita kembali ke neraka, lebih baik kita sadar. Dengarin Muhammad Kece. Muhammad Kece membawa saudara supaya masuk surga. Ikut Yesus kalau mau diselamatkan, karena firman Tuhan ya dan amin, tidak mungkin salah. Begitu, ya. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua terhadap video ini? Ya, harapannya Bapak Ibu Saudara senang untuk melihatnya, dan ini memang terkhusus untuk mereka yang mau. Tetapi yang mungkin panas hati, yang tidak suka, maka lewati saja. Karena ini hanya bagi orang-orang yang memang membuka hati, yang mau toleran, ya, karena toleransi itu tidak ada alasannya, ya. Yang namanya toleransi itu tidak ada alasannya. Ya, karena dalam satu komentar Ustadz mengatakan, justru kalau Kristen misalnya mengatakan Muslim tidak toleran, berarti kita sendiri yang tidak toleran, katanya begitu. Jadi diputar-putar. Tetapi puji Tuhan, orang yang cerdas pasti tahu mana yang baik dan mana yang betul. Ya, orang yang tidak mabuk agama pasti mengerti dan menempatkan diri dan tahu yang baik, yang mana yang harus dilakukan dan dikerjakan. Ya, sebagai umat Kristen kita berdoa saja. Kita berdoa biar Tuhan buka mata semua orang, sehingga orang yang mungkin selama ini tidak mengerti dapat mengerti akan kebenaran yang terjadi, dan masyarakat umumnya boleh dapat membedakan mana ajaran kasih
mana ajaran yang baik yang berguna bagi sesama dan mana yang tidak berguna bagi sesama. Mana yang kira-kira memecah dan mana yang tidak, yang mempersatukan itu seperti apa. Memang secara umum umat Kristen tidak membutuhkan ucapan Natal dan sebagainya. Ya, karena memang tidak penting, tetapi ya, itu yang dapat kami sampaikan. Demikianlah video ini, dan jangan lupa untuk memberikan tanggapan atau komentar di bawah video supaya ada interaksi, dan terlebih kita sama-sama memberitakan Injil bagi teman-teman yang mau untuk menyebarkan, karena semakin keras kita ditindas, semakin banyak orang yang akan percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Pak Muhammad KC yang saat ini masih di penjara. Tuhan tolong supaya imannya semakin dikuatkan dan terus menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.